Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kembali kita bertemu di pembelajaran yang lain dengan materi yang berbeda, yaitu sistem ekskresi pada manusia di kelas 8 semester genap. Adapun tujuan pembelajaran kita, yang pertama adalah peserta didik mampu menganalisis organ-organ penyusun sistem ekskresi pada manusia. Yang kedua, peserta didik mampu mendeskripsikan fungsi sistem ekskresi pada manusia. Nah, sebelum Ibu lanjut di pembelajaran, Ibu akan mengajukan beberapa pertanyaan. Pernahkah kalian berkeringat? Nah, kalau kalian pernah berkeringat, di mana tempat keluarnya keringat tersebut? Kemudian, pernahkah kalian bercermin? Nah, kalau kalian pernah bercermin, apakah kalian pernah mencoba untuk meniup cermin tersebut? Kalau kalian pernah mencoba, kira-kira apa yang terjadi pada cermin tersebut setelah kalian meniupnya? Baik anak-anak, kita akan lanjutkan ke dalam materi pembelajaran kita. Yang pertama adalah organ-organ penyusun sistem ekskresi. Proses metabolisme menghasilkan energi dan zat berguna bagi tubuh. Namun selain itu akan dihasilkan juga zat-zat yang tidak diperlukan lagi oleh tubuh atau namanya zat sisa. Nah, zat sisa tersebut bersifat racun dan dapat membahayakan tubuh, karenanya itu kita harus keluarkan dari tubuh. Nah, proses pengeluaran zat sisa tersebut dinamakan dengan sistem ekskresi. Nah, organ-organ yang berperan dalam proses ekskresi ada 4 organ. Yang pertama adalah ginjal. Yang ginjal ini mengeluarkan urin. Kemudian kulit yang mengeluarkan keringat. Kemudian paru-paru mengeluarkan CO2 dan uap air. Kemudian yang keempat yaitu hati yang dapat mengeluarkan zat warna empedu atau namanya bilirubin. Nah, sekarang kita bahas satu persatu ya. Yang pertama itu adalah ginjal. Ginjal itu berbentuk seperti kacang merah, panjangnya sekitar 10 cm, beratnya kurang lebih 170 gram. Letaknya di dalam rongga perut, berjumlah 2 dan berwarna merah keunguan. Zat sisa metabolisme yang dikeluarkan dalam bentuk air seni atau urin, dan kandungan urin yaitu air, urea, dan garam mineral. Bisa kita lihat pada gambar di samping. Disinilah tempat letaknya daripada ginjal yang ada 2 dalam tubuh kita. Nah, sekarang kita bisa lihat gambar ginjal yang dipotong melintang. Ginjal tersusun atas kulit ginjal atau korteks, sumsum ginjal atau medula, dan rongga ginjal atau pelvis. Kemudian gambar B ini adalah unit terkecil daripada ginjal yang dinamakan dengan nefron. Nefron inilah adalah tempat menyaring darah untuk menghasilkan urin. Nah, sebagaimana kita tahu bahwa ginjal itu berperan sebagai alat ekskresi dengan cara menyaring darah, dan zat-zat sisa yang terdapat dalam darah dapat dikeluarkan dalam bentuk air seni atau urin. Nah, penyaringan darah ini sehingga terbentuk urin meliputi 3 tahapan. Yang pertama itu penyaringan atau disebut dengan filtrasi. Yang kedua adalah penyerapan kembali atau reabsorpsi, dan yang ketiga itu adalah pengumpulan atau pengumpulan zat-zat sisa disebut dengan augmentasi. Nah, tahapan yang pertama yaitu penyaringan atau filtrasi. Darah yang mengandung sisa metabolisme masuk ke arteri di ginjal. Kemudian cairan tubuh keluar dari pembuluh arteri ginjal lalu masuk ke badan Malpighi. Nah, kita bisa lihat gambar di sebelah ini yang diberi warna kuning itu adalah badan Malpighi.
Setelah itu, plasma darah dan zat terlarut disaring oleh glomerulus. Kemudian hasil akhirnya dinamakan dengan urin primer. Kemudian tahapan pembentukan urin yang kedua yaitu penyerapan kembali atau reabsorpsi. Tadi urin primer yang sudah disaring di glomerulus itu akan masuk ke dalam tubulus contortus proximal untuk reabsorpsi zat-zat yang masih berguna bagi tubuh. Kemudian zat berguna seperti gula, vitamin, asam amino, ion, air kembali ke pembuluh darah. Nah, hasil dari reabsorpsi ini disebut dengan urin sekunder. Kita bisa lihat gambar di samping, itu adalah nefron yang ada tubulus contortus proximal, tempatnya reabsorpsi. Kemudian tahapan pembentukan urin yang ketiga yaitu pengumpulan zat-zat sisa atau augmentasi. Urin sekunder yang dihasilkan tadi di tubulus contortus proximal itu akan masuk ke dalam tubulus contortus distal. Lalu ditambah dengan zat sisa lain seperti asam urat, ion hidrogen, dan kreatin. Kemudian hasil akhirnya akan menghasilkan urin yang sesungguhnya. Nah, urin sesungguhnya ini akan masuk nanti ke dalam tubulus collectivus. Selanjutnya masuk ke dalam ureter dan diteruskan ke dalam kandung kemih. Nah, setelah kita mempelajari tahapan dalam proses pembentukan urin, perlu kita juga ketahui proses pengeluaran urin dari tubuh kita. Jadi urin dikumpulkan dalam tubulus contortus distal, lalu masuk ke kandung kemih melalui ureter. Kemudian jika kandung kemih penuh, maka dinding kandung kemih akan tertekan. Selanjutnya otot kandung kemih meregang dan timbul rasa ingin buang air kecil. Kemudian urin akan keluar melalui saluran kencing yang disebut dengan uretra. Kita bisa lihat gambar di samping, ini adalah gambar ginjal, kemudian ada saluran yang disebut dengan ureter, kemudian kandung kemih di bawah, dan yang terakhir adalah uretra. Urin yang dikeluarkan dari ginjal itu sebagian besar atau 95% itu terdiri atas air dan zat terlarut seperti urea, asam urat, amonia, garam, dan warna empedu, dan zat yang berlebih dalam darah seperti vitamin dan obat dan lain-lain. Organ penyusun sistem ekskresi yang kedua yaitu adalah kulit. Kulit adalah organ pelindung yang menutupi seluruh permukaan tubuh. Zat sisa metabolisme yang dikeluarkan dalam bentuk keringat. Kulit terdiri atas 3 lapisan yaitu lapisan kulit ari atau epidermis, lapisan kulit jangat atau dermis, dan lapisan bawah kulit atau subkutan. Lapisan epidermis terdiri atas 2 lapisan lagi. Yang pertama, lapisan tanduk, yaitu lapisan terluar epidermis tersusun atas sel-sel kulit mati yang selalu mengelupas. Kemudian yang kedua adalah lapisan Malpighi yang terletak di bagian bawah lapisan tanduk, tersusun atas sel-sel yang selalu aktif membela dan sel-sel berpigmen. Pada lapisan dermis terdapat kelenjar keringat yang berfungsi untuk menghasilkan keringat bermuara pada pori-pori kulit. Terdapat kelenjar minyak menghasilkan minyak agar rambut tetap lembut. Terdapat pembuluh darah yang mengalirkan darah ke semua sel. Kemudian terdapat ujung-ujung saraf yang mana ujung saraf penerima rangsang panas, dingin, nyeri, sentuhan, dan tekanan. Kemudian pada lapisan hipodermis atau subkutan terdapat jaringan lemak atau adiposa yang berfungsi untuk menjaga suhu tubuh tetap hangat dan sebagai cadangan makanan.
Kemudian organ-organ penyusun sistem ekskresi yang ketiga adalah paru-paru. Zat yang dikeluarkan oleh paru-paru adalah karbon dioksida atau CO2 dan uap air atau H2O yang dihasilkan dari proses pernapasan. Jadi, fungsi paru-paru adalah mengeluarkan karbon dioksida dan uap air yang sudah tidak digunakan lagi oleh tubuh. Kemudian organ ekskresi yang keempat adalah hati. Hati merupakan kelenjar terbesar dalam tubuh, terletak dalam rongga perut sebelah kanan di bawah diafragma. Hati menghasilkan empedu yang memiliki ciri sebagai berikut. Cairan kehijauan, rasanya pahit, pH-nya netral, mengandung kolesterol, dan mengandung garam empedu. Gambar hati bisa kita lihat pada gambar di bawah ini. Empedu yang dihasilkan akan ditampung di dalam kantung empedu dan berfungsi mengemulsikan lemak pada proses pencernaan. Zat warna empedu disebut bilirubin dan biliverdin. Zat warna tersebut diubah menjadi urobilin oleh bakteri usus dan memberi warna pada feses dan juga urin. Nah, sekarang kita lanjut dengan kelainan dan penyakit pada sistem ekskresi. Di antaranya adalah nefrosis, yaitu kondisi bocornya membran glomerulus. Akibat kebocoran tersebut, sebagian besar protein berpindah dari darah ke urin. Karenanya, air dan natrium menumpuk dalam tubuh menyebabkan pembengkakan. Kemudian yang kedua adalah nefritis glomerulus, yaitu radang ginjal yang melibatkan glomerulus. Disebabkan karena reaksi alergi terhadap racun dan bakteri Streptococcus. Kemudian albuminuria, yaitu ditemukannya protein albumin dalam urin yang dapat disebabkan karena luka pada membran glomerulus karena penyakit kenaikan tekanan darah dan iritasi pada sel-sel ginjal oleh zat seperti racun, bakteri, dan logam berat. Kemudian penyakit lain pada sistem ekskresi yaitu batu ginjal, yaitu kelainan berupa adanya benda keras yang ditemukan dalam saluran ginjal pelvis dan saluran urin, disebabkan karena konsentrasi garam-garam mineral yang berlebihan, penurunan jumlah air, kebasahan dan keasaman urin yang abnormal atau aktivitas kelenjar tiroid yang berlebihan. Kemudian penyakit yang lain yaitu gagal ginjal disebabkan oleh kondisi yang mengganggu fungsi ginjal seperti nefritis, trauma ginjal, tumor ginjal. Gagal ginjal dapat menyebabkan kematian dalam waktu 1 sampai 2 minggu. Kemudian untuk organ ginjal dapat dijaga dengan cara tidak menahan kencing, tidak duduk terlalu lama, tidak mengkonsumsi minuman beralkohol, minum air putih yang cukup, makan makanan bergizi. Kemudian untuk organ hati dapat dijaga pula dengan bekerja dan berolahraga tidak berlebihan. Nah, sekian pembelajaran kita dengan materi sistem ekskresi pada manusia. Semoga bermanfaat, dan misalkan belum dipaham bisa diputar lagi materinya mulai dari awal. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.